Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pengacara perceraian yang bernama O'Hara. Menjadi pengacara perceraian tidak membuat hubungan pernikahannya berjalan lancar. Sebelumnya ia juga pernah bercerai dari mantan suaminya yang bernama Gu Eunbom, di mana Gu Eunbom juga merupakan seorang pengacara yang menangani kasus yang sama, namun berada di firma hukum yang berbeda. Eunbom mempunyai firma hukum miliknya sendiri. Pernah suatu waktu Eunbom kalah dalam persidangan yang akhirnya membuat kliennya murka. 어디 가려고? Ini juga bukan kekalahan pertamanya, melainkan yang kesekian kalinya. Semua uang tabungan Eunbom harus terkuras, bahkan ia terpaksa meminta kembali uang yang sudah ia donasikan. Suatu hari, seorang manajer yang bernama Lee Dong Hyun menghampiri O'Hara. Dia adalah manajer dari seorang aktor terkenal yaitu Han Do-won, di mana Do-won ingin menyewa Hara sebagai pengacara untuk mengurus perceraiannya dengan istrinya yaitu Na Soo-yeon. Mereka baru menikah 3 tahun lalu. Pertemuan mereka berawal di lokasi syuting. Soo-yeon adalah seorang aktor yang tidak terkenal, sangat berbanding terbalik dengan Do-won. Sikap Soo-yeon yang polos membuat Do-won tertarik dan mulai mendekatinya. Singkat cerita, mereka pun berpacaran kemudian menikah. Belakangan diketahui kalau Soo-yeon mengkhianati suaminya dan selingkuh dengan pria lain. Sebelum menikah, Do-won membuat surat perjanjian pranikah yang salah satu poinnya, jika ada yang selingkuh maka ia harus membayar 5 miliar won sebagai denda. Hara pun setuju untuk menangani kasusnya. Tapi masalahnya, negara Korea belum mengakui perjanjian pranikah, tidak seperti negara Amerika. Selain itu, bukti perselingkuhan Soo-yeon tidak kuat karena hanya berdasar rumor. Ada yang mengatakan dia selingkuh dengan aktor muda saat syuting di pedesaan. Ketika mereka sedang berdiskusi, mantan suami Hara yang dikenal sebagai bajingan miskin, yaitu Gu Eunbom, tiba-tiba menyela pembicaraan. Ternyata CEO Han Gil yang membawanya, di mana Han Gil meminta mantan pasangan suami istri ini untuk bekerja sama. Hara pun menolak dengan keras, apalagi ketika mengingat perselingkuhan yang dilakukan mantan suaminya itu. Bahkan Hara mengancam akan keluar jika dipaksa bekerja sama dengan Eunbom dan meminta Han Gil memilih salah satu di antara mereka. By the way, setelah perselingkuhan Eunbom diketahui, maka Hara menggugat cerai dirinya dan berhasil menang. Dan Eunbom harus membayar tunjangan bulanan pada istrinya sebesar 3 juta won. Setelah bercerai pula, Eunbom membuka kantor hukum sendiri yang bernama Bada Jinju, yang artinya adalah bajingan. Sebelum menikah, mereka sudah berpacaran selama 10 tahun, kemudian menikah selama 5 tahun. Sementara, Eunbom memaksa untuk bergabung dengan Hara karena firma hukum miliknya bangkrut dan dia sudah kehabisan uang. Jika terus seperti ini, maka dia tidak bisa memberi tunjangan mantan istrinya tersebut. Namun Hara tetap menolak apapun alasannya. Di sore harinya, Han Gil memanggil Hara ke ruangannya dan berkata kalau Eunbom sudah menyadari kesalahannya dan berencana ingin rujuk dengan Hara. Kemudian Hara menceritakan hal tersebut pada Bichwi dan Bichwi meyakinkan Hara untuk tidak mempercayai omongan mantan suaminya itu dan jangan sampai rujuk dengannya. Keesokan harinya, Hara kembali menemui Do-won dan menjelaskan tentang kasusnya, di mana Hara meminta Do-won untuk tidak melanjutkan perceraiannya karena sangat sulit bahkan hampir tidak mungkin untuk memenangkan kasusnya, apalagi bukti yang mereka punya tidak kuat. Hara kemudian menyampaikannya pada Na Soo-yeon dan pengacaranya. Namun pengacara Soo-yeon yang paham akan alibi mereka malah memutuskan untuk menggugat balik Do-won dan tetap membawa kasus ini ke pengadilan. 아직도 사랑해. Karena hal tersebut, Hara pun terpaksa melanjutkan kasus Do-won. Dia berencana mencari bukti-bukti perselingkuhan Soo-yeon yang lebih kuat untuk menang di pengadilan. Beberapa dari mereka berpikir kalau Do-won memiliki kecemburuan yang tidak wajar, apalagi dia pernah diselingkuhi dengan mantan istrinya yang pertama. Dan alasannya membuat surat perjanjian pranikah adalah agar hal tersebut tidak terulang. Eunbom juga menguatkan pernyataan itu dengan membawa bukti bahwa Do-won pernah pergi ke psikiater. Bahkan pihak Soo-yeon berencana memanggil psikiater tersebut sebagai saksi di pengadilan.
Hara pun semakin kebingungan karena semakin sedikit celah untuk menang. Sementara Eunbom kini bersedia membantunya untuk mencari celah tersebut. Dulunya mereka tidak pernah kalah sekalipun jika mereka menangani sebuah kasus. Sekarang Eunbom bersedia membantunya, tapi dengan syarat. Kalau mereka memenangkan kasus ini, maka Hara harus mengizinkan Eunbom bekerja di firma ini. Keesokan harinya, persidangan pun dimulai, di mana mereka memanggil sang psikiater sebagai saksi. Dia menjelaskan kalau Do-won menemuinya 2 tahun yang lalu dan meminta obat untuk insomnianya yang memburuk. Menurutnya hal itu akibat perselingkuhan mantan istrinya, bahkan kondisinya semakin memburuk tiap kunjungan. Hal itu karena mantan istrinya punya pacar baru, jadi Do-won tidak bisa menghubunginya dan membuatnya semakin cemas. Biasanya itu disebut kecemburuan delusi atau delusi perselingkuhan. Soo-yeon juga ditanya tentang pernikahan dan pekerjaannya. Dia pun menjelaskan bahwa selama ini mereka kurang berkomunikasi karena jadwal syuting yang padat, bahkan mereka hanya bertemu di lokasi syuting. Dan selagi bekerja, tentu mereka tidak berkomunikasi dengan baik yang akhirnya memicu pertengkaran di antara mereka. Kali ini giliran Hara untuk bertanya, di mana ia bertanya bagaimana Soo-yeon tahu riwayat perawatan psikiater Do-won. Kemudian Soo-yeon menjawab kalau Do-won sendiri yang memberitahunya sekitar 4 bulan lalu. Tapi setelah mendapat perawatan, gejalanya tidak membaik karena Do-won sering melewatkan perawatan karena jadwalnya yang sangat padat. Soo-yeon memilih menikahinya karena dia merasa kondisi Do-won akan membaik setelahnya. Hara pun menyimpulkan kalau Do-won mengalami kecemburuan yang tak wajar akibat trauma masa lalunya sebelum dan setelah menikah, yang artinya Do-won tidak berubah, melainkan hati Soo-yeon yang berubah. Dan alasan perceraian ini bukan karena kecemburuan tak wajar Do-won, tapi karena perubahan hati Soo-yeon. 이상입니다. Akhirnya mereka mendapat putusan kalau Soo-yeon tidak bisa menggugat Do-won dengan alasan gangguan penyakit. Dan sesuai perjanjian pranikah, Soo-yeon pun bersedia membayar tunjangan 5 miliar won. Walaupun sudah menang, tapi Do-won masih belum puas karena Hara tidak berhasil mendapat bukti perselingkuhan istrinya. Dan dia menolak jika dituduh menderita gangguan kecemburuan yang tak wajar. Jadi dia berencana untuk mencari sendiri bukti perselingkuhan Soo-yeon. Baru saja ia berniat mencari tahu, tiba-tiba dia mendapat informasi kalau ternyata selingkuhan Soo-yeon adalah Lee Dong-hyun, yaitu manajer Do-won sendiri. Do-won yang terbakar cemburu bahkan berniat untuk menabrak Soo-yeon. Hara pun meyakinkannya kalau balas dendam itu bukan dengan cara menghancurkan orang yang telah menghancurkan kita, melainkan menjadi bahagia setelah terlepas dari orang tersebut. Perkataan itu didapat berdasar pengalamannya sendiri yang dikhianati pria yang ia kencani selama 10 tahun. Tapi bahkan sampai sekarang Hara belum tahu bagaimana caranya untuk bahagia. Sementara saat Hara kembali ke kantor, teman-teman sekantornya pun merayakan kemenangannya. Bahkan ini menjadi kemenangan terbesar mereka karena telah berhasil mendapatkan tunjangan 5 miliar won. Kemenangan itu berkat strategi jitu dari Eunbom. Walaupun Hara ingin tetap balas dendam pada mantan suaminya tersebut dan ingin menemukan kebahagiaan setelah terlepas darinya. Setelah kemenangannya, Do-won berniat untuk berangkat ke Hollywood dan menjadi aktor di sana. Sekarang dia meyakini perkataan Hara yang berkata kalau balas dendam sesungguhnya adalah dengan menjadi bahagia setelah terlepas dari orang itu. Saat itu juga, Eunbom mengajak Hara merayakan kemenangan mereka dengan makan malam bersama. Hara pun setuju, tapi ia menekankan kalau ini bukanlah makan malam antar mantan, melainkan antara sesama partner kerja. Namun itu adalah restoran romantis yang pernah mereka datangi sebelumnya. Di sana sudah menunggu seorang teman Eunbom yang bernama Jae-gyom, yang ternyata itu adalah rencana Eunbom untuk menjodohkan mereka berdua. Hara pun terpaksa melakukan kencan buta itu. Jae-gyom adalah seorang konsultan yang baru kembali ke Korea sejak bekerja beberapa tahun di Amerika. Bichu yang melihat parasnya setuju kalau Hara berkencan dengannya.
Namun sampai sekarang Hara masih bingung dengan tujuan Eunbom yang mengenalkannya dengan temannya sendiri. 자기야! 야, 잠이라도 자. 자자. Hari itu, seorang wanita kenalan Eunbom datang untuk konsultasi. Sebenarnya Sang Eun adalah klien Hara, namun Eunbom merebutnya. Ya, walaupun dia tidak menyebut itu sebagai merebut, melainkan kerjasama. Di mana ini adalah kasus perceraian karena suami menolak hubungan intim, serta dibumbui dengan isu disfungsi seksual pria. Suatu hari, suami Sang Eun menolak hubungan intim dengannya. Ia bahkan sampai pura-pura tidur untuk menolaknya. Awalnya Sang Eun berpikir kalau dirinya sudah tidak menarik di mata Mujin. Namun kejadian itu sudah berlangsung selama 4 tahun. Anehnya, dulu saat mereka berkencan hubungan mereka baik-baik saja. Begitupun saat malam pertama mereka. Eunbom menyimpulkan, selain faktor usia, faktor psikologis juga berpengaruh. Misalnya seperti harga diri pria jatuh. Sang Eun dan Mujin bekerja di bidang yang sama. Tapi saat berganti pekerjaan, gaji Sang Eun jauh lebih banyak. Sejak saat itu, Mujin terus berkata bahwa dia sangat terbebani karena istrinya terlalu hebat. Siwook juga merasa itu alasan yang masuk akal. Karena jika penghasilan seorang istri lebih besar, maka sang pria akan berpikir kalau dirinya tidak berguna. Ini merupakan kasus yang cukup sulit, karena Mujin tidak ingin bercerai, sementara ini bukanlah masalah perselingkuhan. Tapi Eunbom berpikir mungkin saja ini adalah kasus perselingkuhan. Mungkin Mujin terlalu sering melakukannya di luar sehingga dia tidak bergairah saat bersama istrinya. Semenjak kencan buta mereka, Jae-gyum terus menghubungi Hara dan mengajaknya bertemu. Hara tidak suka dengannya karena ia adalah teman mantan suaminya. Sementara Bichui berpikir kalau Hara bisa mempermalukan mantan suaminya dengan mengencani Jae-gyum, dengan berkata kalau Jae-gyum lebih hebat di ranjang dibanding dirinya. 너무 잘 어울리는 신박한 복수 아니니? Hari itu mereka pun menemui Mujin dan pengacaranya. Mujin bersikeras kalau ia tidak punya penyakit disfungsi seksual. Dia hanya tak ingin melakukannya karena terlalu lelah bekerja. Pengacaranya juga menegaskan pernyataannya kalau negara Korea adalah negara nomor 1 yang melakukan pernikahan tanpa seks. Di malam harinya, Hara makan malam berdua bersama Jae-gyum. Hara langsung menjalankan rencananya dan tiba-tiba mengajak Jae-gyum tidur bersama malam ini. Namun sepertinya Jae-gyum menyadari kalau Hara punya tujuan tertentu. Karena dari pertemuan pertama mereka, Jae-gyum merasa kalau Hara tidak menyukainya. Sekarang Hara pun merasa kalau Jae-gyum adalah pria yang baik dan tulus. Mereka bahkan berencana untuk bertemu lagi setelahnya. 안 돼요. Dan singkat waktu, persidangan antara Mujin dan Sang Eun pun dimulai. Hara memberi tuduhan kalau Mujin menolak hubungan seksual karena dia punya disfungsi seksual. Hara ingin pengadilan membuktikan hal tersebut dengan melakukan tes urologi. Dan hakim pun setuju kalau Mujin melakukan tes urologi. Tapi ada dua masalah. Yang pertama, tes itu bersifat sukarela. Jika terdakwa menolak, maka tes itu tidak bisa dilaksanakan. Kedua, jika hasil tes menunjukkan tidak ada masalah dengan seksualnya, maka otomatis Sang Eun akan kalah. Sementara, Eunbom tetap berpendapat kalau Mujin selingkuh. Namun hingga saat ini dia belum punya bukti atas tuduhan tersebut. Jadi dia pun mengadakan pertemuan dengan Mujin, di mana Eunbom beralasan kalau dia ingin memberi saran atau nasihat. Eunbom mulai menakut-nakuti Mujin agar tidak melakukan tes tersebut, dengan berkata kalau tes itu akan mempermalukannya. Karena ada banyak pemeriksaan detail untuk memeriksa organ intimnya. Bahkan pria paling sehat saja akan gugup ketika melakukan tes. Jadi Eunbom menyarankan lebih baik membuat kesepakatan dan berdamai. Kalaupun Mujin melakukan tes dan tetap bercerai, maka vonis akan menyatakan bahwa perceraian dikarenakan disfungsi seksual dan Mujin harus membayar tunjangan. Di sisi lain, Hara kembali bertemu dengan Jae-gyum, di mana mereka berjalan berdua sambil mengobrol. Dari situ Hara mulai tertarik dengan sosok Jae-gyum yang tulus dan terkesan polos. Tapi dia tidak mau terburu-buru dalam menentukan hatinya. Sementara keesokan harinya, Eunbom memberitahu kalau ia berhasil meyakinkan Mujin.
Awalnya Eunbom berbohong dan berpura-pura punya penyakit disfungsi seksual agar Mujin mau terbuka dengannya. Dan strategi itu pun berhasil. Di tengah perjalanan, Hara sempat melihat seorang wanita yang bernama Ki Sohee, di mana wanita itu adalah selingkuhan Eunbom. Setibanya mereka di tempat tujuan, ternyata pengacara Mujin mendapat bukti kalau Sang Eun selingkuh. Bahkan selingkuhannya juga tahu kalau Mujin akan bercerai dan berjanji akan merawatnya setelah perceraiannya. Selingkuhannya masih berstatus lajang, tapi umur mereka sangat berbeda jauh, di mana selingkuhannya itu 10 tahun lebih muda dari Sang Eun. Perselingkuhan itu terjadi karena Sang Eun merasa kesepian dan merasa hidupnya sangat membosankan. Lalu ia mulai kenal dengan seorang pria lewat aplikasi kencan. Dan pria itu mulai merebut hatinya lewat perkataan dan perbuatannya. Tapi jika pengadilan tahu tentang hal tersebut, maka akan banyak orang yang menghinanya. Namun menurut Eunbom, selama Sang Eun mampu menghadapinya, maka tidak masalah untuk bercerai. Di perjalanan pulang, Hara sempat bertemu Mujin. Sebelumnya Hara menceritakan kalau Eunbom adalah mantan suaminya yang pernah mengkhianatinya. Jadi mereka ada di posisi yang sama. Tapi sebenarnya Mujin tidak ingin bercerai walaupun ia sudah dikhianati. Tapi itu terdengar tak masuk akal karena Mujin menolak hubungan seks dengan istrinya. Mujin pun menjelaskan kalau sebenarnya ia mau melakukannya, tapi dia tidak bisa. Karena dia mengkonsumsi obat pencegah rambut rontok, yang efek samping obat tersebut berefek ke organ vitalnya. Hal itu berawal ketika istrinya mulai mendapat promosi dan naik jabatan, serta punya penghasilan lebih banyak, yang akhirnya membuatnya stres dan rambutnya mulai rontok. Dan untuk menjaga penampilannya, Mujin mengorbankan hubungan seks dan memilih melindungi rambutnya. Hara kemudian menyarankan agar Mujin mengungkapkan perasaan yang sebenarnya pada istrinya dan menjelaskan keadaan yang terjadi. Keesokan harinya, pengacara Mujin memberitahu kalau kliennya tidak mau lagi menemui Sang Eun, karena ternyata Sang Eun lebih memilih selingkuhannya. Di malam harinya, Hara ada janji untuk minum bersama Jaekyom. Kebetulan, Hara melihat Eunbom yang sedang bersama Ki Sohee. Hara pun lantas menemui mereka dan mulai memprovokasi Sohee dengan berkata kalau Eunbom adalah bekas dirinya. Tapi Sohee sama sekali tidak terprovokasi, yang akhirnya membuat Hara semakin panas. 이혼한 오하라 씨가 상관할 바는 아니잖아요. Tapi menurut Bichwi, mereka tidak akan menikah karena Sohee punya anak sementara Eunbom tidak punya aset atau tabungan. Ketika Eunbom di ruangannya, dia melihat Hara yang sudah menunggu kedatangannya dan mulai menginterogasinya. Hara lantas bertanya, kapan Eunbom mulai bertemu lagi dengan Sohee? Eunbom pun menjawab kalau sebenarnya Sohee menemuinya karena ingin meminta bantuannya, yaitu untuk mengambil anaknya dari mantan suaminya dan meminta Eunbom menjadi wakilnya. Mereka berdua juga sudah putus dan tidak memiliki hubungan apapun lagi. Hara pun percaya tapi ia meminta Eunbom untuk membatalkannya. Namun Eunbom terlanjur menerima bayaran sehingga ia harus melanjutkan kasusnya. Karena penasaran, Hara mulai menyelidiki mantan suami Sohee, di mana suaminya adalah seorang pensiunan atlet yang bernama Jun Yong. Hara pun setuju untuk menangani kasusnya. Tapi Hara akan bertindak sebagai pengacara Jun Yong, sedangkan Eunbom sebagai pengacara Sohee. Ini seperti perang pribadi antara mantan suami istri, karena tidak sepantasnya pengacara yang bekerja di firma hukum yang sama membela orang yang berbeda. Singkat waktu, persidangan pun dimulai. Kali itu Eunbom belum hadir karena kesiangan, dan karena terburu-buru, Eunbom bahkan lupa membawa pena. Kasus kali itu adalah Sohee menggugat mantan suaminya untuk perubahan hak asuh. Eunbom menilai kalau anak berusia 7 tahun itu masih terlalu muda untuk dibawa ayahnya ke Amerika dan mungkin emosinya akan lebih stabil jika tinggal bersama ibunya. Tapi Hara merasa kalau ibunya meninggalkan keluarganya saat anaknya berusia 5 tahun, namun baru sekarang meminta hak asuh karena khawatir. Alasan itu dinilai tak masuk akal karena ia tidak berpikir dari awal saat meninggalkan keluarganya.
Sebenarnya alasan Sohee bercerai karena pasca ia melahirkan, suaminya tidak membantunya mengurus anak dan mengabaikan istrinya. Perdebatan mereka pun mulai terjadi hingga hakim meminta mereka untuk diam. Bahkan hakim merasa ini seperti masalah pribadi di antara dua pengacara ini. Di malam harinya, Eunbom bertemu dengan Jae-gyum. Di sana Jae-gyum sempat bertanya alasan Eunbom selingkuh. Padahal sebelumnya Eunbom berkata kalau Hara adalah wanita paling sempurna yang ia temui. Namun Eunbom belum mau menjelaskan sebabnya. Saat ini Jae-gyum dan Hara sedang bertengkar, di mana pertengkaran mereka terjadi saat di bar, ketika Hara melihat Eunbom dan Sohee bersama. Setelah Hara melihat mereka, dia seperti terbebani dan terus memikirkannya. Sementara Jae-gyum tidak mengerti hal tersebut. Semenjak saat itu, Hara tidak pernah menjawab telepon darinya. Sekarang Jae-gyum bingung. Di satu sisi dia sudah jatuh cinta, sedangkan di sisi lain dia merasa kalau Hara belum bisa melupakan Eunbom. Sementara itu, Jungyong menghubungi Hara dan memberitahukan kalau putrinya berkata kalau ia tidak mau menemui ibunya. Meski kunjungan itu adalah hak ibu, tapi kalau sang anak menolak maka tidak bisa dipaksa. Mungkin mereka terlalu lama berpisah. Mungkin ia berpikir kalau ibunya membuangnya sehingga Daewol menjadi benci pada ibunya. Hara pun berencana mengajukan banding dengan alasan anak menolak kunjungan ibunya. Tanpa sengaja, saat itu Hara melihat foto lama dirinya dan Eunbom saat masih kuliah. Cerita itu berlatar di tahun 2007. Saat itu mereka hanyalah teman kuliah. Pernah satu ketika, Hara mendengar musik yang sangat indah di dalam bus yang mereka tumpangi. Tapi ia tak tahu siapa penyanyi lagu tersebut. Hingga Eunbom pun mencari tahu dan mengetahui penyanyinya. Mereka juga akan melaksanakan konser dalam waktu dekat. Eunbom pun kemudian mengajak Hara untuk pergi ke konser tersebut. Tapi saat itu Hara terlambat, sedangkan konser akan segera dimulai. Mereka pun harus berlari agar tak ketinggalan konser tersebut. Sejak saat itu, mereka pun semakin dekat. Dan itu juga merupakan foto pertama mereka. Kenangan itu harus terhenti ketika bibinya tiba-tiba masuk ke kamar dan berniat menjadwalkan Hara dalam kencan buta. Singkat waktu, saat kembali ke apartemennya, Hara melihat Jae-gyum sudah menunggu di pintu masuk. Hara pun mempersilahkannya masuk. Di sana Jae-gyum meminta maaf tentang pertengkaran mereka kemarin. Jae-gyum juga bertanya-tanya mengapa Hara mengabaikan semua panggilan teleponnya. Hara pun menjelaskan kalau saat ini perasaannya sedang rumit. Dia juga mengaku bahwa belum bisa melupakan Eunbom. Tapi Jae-gyum mempunyai pendapat yang sama. Malah akan terdengar aneh kalau Hara mudah melupakan Eunbom. Sebab ia adalah orang yang dinikahinya karena cinta. Jae-gyum yang sudah jatuh hati kini bersedia menunggu sampai Hara bisa melupakan mantan suaminya dan mulai menerimanya. Kembali lagi ke kasus Sohee. Menurut Eunbom, apa yang dikatakan Jungyong hanyalah strategi mereka untuk mencegah pembentukan hubungan ibu dan anak. Dan hari itu, penguji pun mempertemukan Daewol dan Sohee. Tapi sepertinya apa yang dikatakan Jungyong bukanlah kebohongan, karena Daewol bahkan tidak melirik ibunya sama sekali. Sohee pun mulai berpikir kalau Daewol telah dicuci otak. Mungkin Jungyong menceritakan hal-hal buruk tentang Sohee yang akhirnya membuat Daewol percaya. Untuk memenangkan kasus ini, Eunbom berencana menggunakan kartu asnya. Sementara di sisi lain, Bichui mengambil berkas perkara dan mungkin juga strategi persidangan di ruangan Eunbom, di mana itu adalah bukti kalau Jungyong pernah memukul Sohee. Jika hakim tahu, Jungyong pasti kalah. Karena hakim tidak akan menyerahkan hak asuh pada pelaku KDRT. Karena bukti yang mereka punya cukup kuat, Hara pun berencana untuk menemui Eunbom terlebih dulu. Tapi saat tiba di apartemennya, Hara kembali merasa cemburu ketika melihat Sohee keluar dari sana. Singkat waktu, persidangan pun dimulai. Eunbom menyerahkan bukti perilaku KDRT tersebut pada hakim. Tapi Hara yang tak ingin kalah juga menyerahkan bukti tambahan, di mana Hara berkata kalau Sohee meninggalkan anak dan suaminya karena perselingkuhan yang dia lakukan saat itu.
Dan bukti itu adalah chat antara Eunbom dan Ki So-hee. Eunbom yang panik tiba-tiba mengaku kalau ia memang meminta So-hee untuk pura-pura selingkuh dengannya agar dia bisa bercerai dari Hara. 하라야, 미안해. Selagi Eunbom meyakinkan hakim akan perkataannya, So-hee tetap bungkam. Bahkan saat Hara bertanya, hakim juga mulai emosi karena kasus ini melibatkan hubungan pribadi kedua pengacara. Hingga hakim pun memutuskan untuk mengakhiri persidangan. 내 살다 판사 생활 20년 만에. Sementara saat keluar dari ruang sidang, Hara langsung mengejar mereka berdua. Setelah berhasil mengejarnya, Hara langsung memaksa So-hee untuk menjelaskan kejadian sebenarnya. Tapi ia tak punya waktu saat ini, sehingga So-hee memberikan nomor teleponnya agar mereka membahasnya lain waktu. Tapi ternyata So-hee memberikan nomor palsu. Kini Eunbom pun harus menjelaskannya. Namun Eunbom hanya berkata alasannya ingin bercerai adalah karena kehidupan pernikahan tidak cocok dengannya. Hara pun menganggap alasan Eunbom tersebut tidak masuk akal. Namun apa yang dikatakan Eunbom itu ternyata benar. Teman-temannya bahkan sudah tahu akan hal tersebut. Pada awalnya, pernikahan mereka berjalan lancar, tapi mereka tidak cocok dalam beberapa hal. Dan Hara terkesan ingin menang sendiri tanpa memikirkan Eunbom. Akhirnya Eunbom pun selalu mengalah hingga mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Eunbom tidak pernah menjelaskannya karena ia tak ingin mereka bertengkar. Hingga akhirnya Eunbom pun terpaksa memutuskan ketika Hara berkata kalau dia ingin punya anak. Sementara Eunbom belum siap dengan hal tersebut. Hara juga terus memikirkan hal itu. Dia merasa sebagian besar dari gagalnya pernikahan mereka adalah kesalahannya. Kini dia bahkan menyesali keputusan yang memilih untuk menikah. Yore berkata bahwa tidak ada yang membuat keputusan terbaik. Semua orang membuat pilihan dan terkadang menyesalinya. Semua orang hidup dengan sejumlah kebahagiaan dan kemalangannya masing-masing. Hari itu, Hara menghubungi Jungyong serta meminta maaf karena telah mengacuhkannya. Sekarang Hara akan bertanggung jawab dan berusaha untuk memenangkan kasusnya. Sementara So-hee juga menghubungi Eunbom. Dia menceritakan kalau sebelumnya Jungyong memintanya menjaga Daul di akhir pekan. Singkat cerita, setelah bersama Daul di akhir pekan, So-hee sempat merayunya agar tidak meninggalkan ibunya. Kemudian Daul tiba-tiba berkata kalau ia memang tidak ingin pergi ke Amerika. 다울이 미국 가기 싫어? Di sisi lain, Hara menemui Jungyong karena mendapat informasi kalau Jungyong akan lari dari kasusnya dan pergi ke Amerika membawa putrinya. Ia juga meminta Hara merahasiakan kepergiannya itu. Hal tersebut karena Jungyong sudah yakin kalau mereka pasti kalah di pengadilan. Dengan bukti KDRT yang dilakukannya, kemungkinan besar hak asuh akan jatuh ke tangan So-hee. Apalagi setelah So-hee mendapat bukti baru, yaitu rekaman suara Daul yang berkata tidak ingin ke Amerika, bahkan berkata ingin tinggal bersama ibunya. Sementara Hara juga tidak setuju Jungyong diam-diam membawa putrinya ke Amerika, karena jika ia melakukan ini, maka hubungan ibu dan anak akan terputus. Awalnya Hara berpikir kalau Jungyong adalah ayah yang hebat karena dia rela membesarkan anaknya menggantikan ibunya yang kabur, bahkan sampai berhenti menjadi atlet. Tapi setelah Hara mendengar cerita ibunya, dia jadi kasihan karena So-hee dianiaya oleh suaminya. Sementara Jae-geum berpendapat kalau hak asuh lebih baik jatuh ke tangan ayahnya. Setidaknya ayahnya tidak pernah kabur dan meninggalkan anaknya. Singkat waktu, malam itu Jungyong dan putrinya sudah berada di bandara. Saat itu Daul pergi ke toilet dan ia melihat anak seusianya bersama dengan ibunya. Sementara Jungyong tidak tahu kalau Daul diam-diam sudah pergi meninggalkan bandara. Daul pun mengalami kecelakaan dan kondisinya saat ini sangat buruk. Di sana Eunbom sangat marah karena Hara merahasiakan hal tersebut darinya. Selain hal itu melanggar hukum, Daul pasti tak mau pergi, sampai-sampai ia kabur untuk menemui ibunya. Namun Hara tidak terima jika terus disalahkan, karena sebelumnya ia juga sudah mencegah Jungyong. Lalu kemudian Hara berpikir
Pada akhirnya Daul harus memilih untuk tinggal dengan salah satu dari mereka, dan dia tetap tak bisa memilih keduanya. Sohee juga menyadari kalau ini adalah kesalahannya yang telah pergi meninggalkan Daul. Setelah 2 tahun, dia baru sadar akan kesalahannya dan sekarang ingin mengambil Daul kembali, yang akhirnya putri mereka menjadi korban dari permasalahan kedua orang tuanya. Singkat waktu, operasi Daul pun berhasil dan sekarang keadaannya jauh lebih baik. Sohee juga sudah merelakan hak asuh berada di tangan mantan suaminya. Dia sadar kalau gugatan itu dia lakukan akibat cemburu karena Daul tumbuh dengan baik bersama ayahnya. Tapi ternyata Jung Yong juga sudah menyerah dengan kasus mereka dan akan berbicara langsung dengan Sohee. Setelahnya, Eunbom pun meminta maaf karena telah membentak Hara dan berkata kasar padanya. Dia kemudian mengajak Hara menjenguk Daul bersama di rumah sakit. Tapi sayangnya, siang ini Hara ada janji untuk makan siang bersama Jae-gyum. Hara juga menyampaikan kalau Eunbom tidak perlu memberinya tunjangan lagi. Singkat waktu, Eunbom pun tiba di rumah sakit. Saat itu kebetulan Daul sudah siuman. Di luar ruangan, mereka berdua sempat mengobrol. Lalu tiba-tiba saja Sohee meminta Eunbom untuk menjadi ayah Daul. Sementara Hara dan Jae-gyum yang sudah beberapa kali jalan bareng, kini memutuskan untuk berkencan. Pembahasan alur cerita Strangers Again episode 1-4 berakhir di sini. Untuk episode selanjutnya silahkan cek link di bagian deskripsi. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan kalian and see you on the next video. Bye-bye.